Selanjutnya adalah hewan eksotis yang baru aja saya beli dan pelihara ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa umur dari koleksi hewan peliharaan saya ya, khususnya hewan eksotis. Karena saya sih ada lihat di kolom komentar yang komen beberapa orang itu nanya, hewan-hewan yang saya pelihara itu umur maksimalnya berapa ya? Kali ini saya pengen ngasih tahu ya berapa rata-rata usia maksimal hewan eksotis yang saya pelihara. Dan juga saya pengen cerita juga pengalaman beberapa hewan yang pernah saya pelihara itu berapa umur maksimalnya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita mulai dengan si musang. Nah, yang pertama umur maksimal dari musang pandan ya. Seperti yang Agan tahu, kalau sudah ngeliatin video saya agak lama, saya tuh punya musang, pernah melihara 2 musang, yaitu sebelumnya si Bim Bim. Dia itu saya pelihara dari tahun 2018 sampai tahun 2024 awal kemarin dia mati. Itu sekitar 19, 20, 21, 23, 24, sekitar 6 tahunan ya. Dan ini musang pandan yang saya pelihara sekarang, umurnya sudah remaja. Dan saya belinya ini dari baby, usianya mungkin udah sekitar 8 bulanan lah. Karena saya beli tuh, kalau nggak salah bulan November tahun 2023. Sekarang kan saya buat video ini sekitar Juli 2024 ya. Data yang saya lihat di internet, musang pandan itu usianya bisa sampai 10 sampai belasan tahun ya, 15, 16 itu bisa hidup sih. Apalagi kalau dia hidupnya dalam perawatan kayak saya ginilah, perawatan manusia itu bisa lama. Cuma musang ini menurut saya sih tantangannya, kalau kita dapetin musang yang sehat itu gimana cara menjaga biar musang kita tuh nggak terlalu gendut banget. Nah itu kesalahan saya melihara musang saya sebelumnya ya, si Bim Bim. Bodinya terlalu besar dan akhirnya dia sakit karena sakit pencernaan ya kayaknya, karena dia nggak mau makan sampai berminggu-minggu dan akhirnya mati. Makanya buat Agan yang pengen melihara musang, kalau pengen musangnya usianya sampai belasan tahun itu porsi makannya itu dijaga. Dan juga yang penting kita ngasih makan nggak usah berlebihan lah. Ya cukup bodinya yang kayak, ya saya bilang kayak si Buna sekarang ini, saya pengen musangnya nggak terlalu gemuk kayak si Bim Bim gitu loh. Yang kedua adalah reptil ya. Ini adalah reptil yang menurut saya paling mudah dipelihara dan juga umurnya ini panjang, yaitu leopard gecko. Nah, leopard gecko ini bisa dipelihara itu sampai belasan tahun ya. Ya untuk ukuran kadal ini lumayan panjang, dan ini adalah leopard gecko terlama dan bisa dibilang juga hewan eksotis yang pertama kali saya pelihara. Jadi saya sebelum melihara kayak musang pandan itu saya paling pertama mengenal hewan eksotis yaitu dari leopard gecko ini sih. Nah ini namanya si Johnny. Saya sudah pelihara ini lama banget ya, dari tahun 2016 sampai 2024. Yaitu sekitar 8 tahunan ya. Dan sampai sekarang itu masih hidup dan sehat. Pertama kali saya beli leopard gecko tahun 2016 itu ada 2 ekor yaitu Jono dan Johnny. Kalau Johnny ini dia mix snow kayak gini, kalau Jono itu tramper albino biasa ya. Kalau si Johnny itu kalau nggak salah tahun 2022 sudah mati, kalau ini sampai sekarang masih sehat. Nah, buat Agan yang pertama kali pengen melihara reptil eksotis yang gampang-gampang ya, saya pasti nyaranin inilah leopard gecko. Soalnya pengalaman saya ngerawat hewan ini tuh simple banget. Kita cuma perlu kandang ukuran A4 gitu, nggak usah terlalu tinggi. Dan kita kasih jangkrik. Kalau saya sih di usia sekarang leopard gecko-nya tuh saya cuma kasih 5 jangkrik itu per 2 hari sekali ya. Jadi seminggu kurang lebih 3 kali dalam seminggu saya kasih makan itu cuma 5 jangkrik.
dan bersihin kandangnya itu rutin ya, nggak perlu setiap hari. Kalau saya juga sama, 3 kali seminggu juga saya bersihin alasnya. Kalau saya memakai kertas, di samping itu juga kalau kita mau leopard gecko-nya sehat itu perlu dikasih kalsium jangkriknya, udah sering saya jelasin, bisa tonton konten saya yang sebelum-sebelumnya. Dan juga makanan jangkriknya itu kita kasih namanya gut load, udah pernah saya jelaskan juga, agak cek juga di video ini ya. Nah, ini yang unik dari gecko ini, saya dulu kan pertama beli nggak tahu dia tuh jantan atau betina, jadi saya namain ini Johnny. Cuma setelah beberapa tahun saya pelihara, saya mulai belajar serius tentang leopard gecko, saya cari datanya, saya cari cara membedakan kelaminnya, ternyata dia betina. Makanya aneh ya, ini hewannya betina, saya namain Johnny. Dan ini sudah beberapa kali pernah bertelur, tapi semenjak 3 tahun yang lalu saya sudah stop ternakin leopard gecko ini karena saya pengen dia hidup lebih lama. Ya, saya pengen tahu bisa nggak dia hidup di atas 10 tahun. Selanjutnya adalah kadal panana atau blue tongue skink. Hewan ini umurnya juga belasan tahun ya, kalau kita pelihara dengan baik. Dan yang saya pegang sekarang ini adalah jengah. Sudah saya pelihara, ini persis pas saya baru beli Bim Bim tahun 2018 itu, saya juga dapat beberapa bulan beli kadal panana ini. Dulu saya beli dari masih baby seukuran telunjuk saya, sekarang udah 2024, ya 6 tahunan. Besarnya sudah segini sih, sekitar ya mungkin 40-50 cm lah, nggak pernah saya ukur lagi. Nah, kalau untuk kadal panana, sebenarnya saya punya 2 ya, ini si jengah, ini yang jinak, yang saya pelihara dari baby, dan yang lagi satu saya punya, itu saya belinya udah dewasa. Jadi pas lingga ini udah besar, pas jengah ini udah besar, saya beli lagi satu, ya langsung yang besar, itu yang betina, saya pengen ngawinin, tapi ternyata saya gagal, karena mungkin saya kelaminnya juga nggak tahu, dan yang saya beli itu kayaknya hasil tangkapan liar, jadi galak banget. Beda sama si jengah ini, saya pelihara dari baby dan hasil ternakan, jadi dia ini lumayan jinak sih. Sebenarnya tahun 2016 saya juga pernah melihara kadal panana ya. Itu sebelum saya buat konten, cuma dari 2016 sampai 2018 itu saya pelihara 2 tahun, kadal panananya mati. Itu karena saya jemur dan saya kelupaan gitu. Harusnya saya jemur cuma ya beberapa menit, saya tinggal sampai 1-2 jam, ya dia mati lemas. Nah, setelah kesalahan itu saya takut sekali. Jadi saat saya jemur kadal panana atau reptil saya yang lain, saya tuh selalu tungguin sih. Makanya saya saran buat Agan kalau melihara reptil dan dijemur itu ditungguin aja. Soalnya takutnya kadang-kadang itu udah kalau sinar mataharinya terlalu panas, hewannya tuh bisa kepanasan dan dehidrasi, akhirnya mati. Selama saya pelihara hewan ini, itu gampang banget ya pemeliharaannya. Hampir segampang leopard gecko, cuma karena bodinya bisa besar, jadi kita harus perlu space kandang yang lebih besar. Ya minimal 60 cm sampai 1 meter itu bagus sih, atau lebih luas lagi bagus, biar hewannya bisa bergerak. Dan kalau jemur, ini nggak sesering hewan yang di gurun ya, karena kadal panana di alam liar itu biasanya dia sembunyi di tempat-tempat yang gelap gitu. Jadi jemurnya seminggu 2-3 kali udah cukup sih, yang penting rutin. Dan kalau makannya, saya ngasih makannya juga yang paling utama itu jangkrik saya kasih. Tentu saya tambahin kalsium, tapi selingannya saya kasih pisang dan juga cat food kering atau cat food basah. Kadang-kadang saya kasih biar ada variasinya. Tapi kalau kadal panana yang besar itu paling bagus sih memang kita kasih serangga ya. Kalau yang baby baru kita kasih buah-buahan banyak, itu nggak apa-apa. Selanjutnya adalah hewan eksotis yang baru aja saya beli dan pelihara ya. Yaitu ini ada 2 ekor bearded dragon. Kalau bearded dragon ini yang sekarang saya pelihara itu ada 2 ekor. Ini umurnya baru saya pelihara kurang lebih 2 bulan. Pokoknya awal tahun sekitar Februari atau Maret saya baru aja beli. Ini sekarang udah Juli, udah 3 bulanan. Nah, ini lumayan sehat. Kalau dari usianya ini, kalau dari usia maksimalnya yang bisa dipelihara,
Bearded Dragon ini umurnya bisa sampai belasan tahun. Bahkan saya lihat di internet ada sampai hampir 20 tahun. Nah, itu lama banget ya buat reptil. Tapi sebenarnya selain dua Bearded Dragon ini, dulu saya pernah pelihara juga sih Bearded Dragon. Itu saya namain Lingga. Itu jenisnya kalau nggak salah sih Red Leatherback. Nah, saya pelihara itu dari tahun 2016 sampai 2019 ya. Itu usianya 3 tahun. Tapi di tahun 2019, pas saya mulai buat video di YouTube, itu Bearded Dragonnya kena semacam kayak tumor atau kanker, jadi bagian wajahnya itu kayak luka, tapi udah saya obatin itu nggak kering-kering, sampai akhirnya dia mogok makan dan mati. Nah, setelah 2019 itu, sampai sekarang 2024, saya beranikan diri pelihara lagi, soalnya saya lihat di online harganya ini murah banget sih menurut saya. Saya dapat 2 ekor itu cuma 250.000, jadi 1 ekor itu nggak nyampe 150.000. Yang saya suka dari hewan ini, dia itu biarpun nggak jinak, kalau kita pegang dia akan anteng dan diem kayak gini ya. Tuh. Jadi cocok kalau kita pengen punya hewan yang anteng, karena hewan saya yang sebelumnya kayak yang reptil lain kayak leopard gecko dan juga kadal panana, biarpun jinak, kadang di tangan kita dia pengen jalan-jalan gitu. Kalau ini enggak sih. Tuh, dia cuma diem-diem anteng kayak gitu. Tapi karena ini hewan gurun, jadi harus sering-sering dijemur ya. Saya sih kalau jemur Bearded Dragon, setiap hari saya jemur, matahari pagi ya maksimal dari pagi sampai jam 10 saya jemur. Jemurnya cuma beberapa menit aja sampai dia kepanasan. Tapi kalau hujan saya kasih lampu pemanas buat reptil. Nah, saya harap sih dengan itu cukup ya. Kalau untuk pakannya, ini gampang banget ya. Kita cuma perlu kasih jangkrik, kecoa dubia, pokoknya serangga-serangga yang kecil atau ulat-ulat kecil gitu dia mau. Tapi kalau baby, selain kita kasih serangga, kita juga harus kasih buah-buahan. Kita kasih sayur-sayuran ya, yang paling gampang sawi, dan juga kita kasih wortel kecil gitu biar dia sehat. Tapi kalau udah dewasa kita full kasih serangga sih kalau saya. Ya, semoga kedua Bearded Dragon saya bisa sehat. Dan kalau dia jantan betina mau saya kawinin. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang beberapa umur dari reptil yang saya pelihara. Ya, kalau saya lihat di internet sih kebanyakan sih sampai belasan tahun ya, rata-rata segitu semua reptil yang saya pelihara, bahkan musang pandan juga sampai segitu. Ya, semoga Agan yang melihara hewan eksotis yang pengen gitu jadi tertarik ya, karena kalau saya bisa bilang sih hewan-hewan eksotis kayak terutama reptil kayak gini umurnya itu lumayan panjang dan perawatannya itu menurut saya lebih simpel daripada kita melihara mamalia ya. Contohnya kayak saya kan punya kucing. Nah, punya kucing itu ya kalau dibandingkan reptil kita harus lebih gimana ya, meliharanya itu lebih intensif gitu loh. Setiap hari kita kasih makan pagi sore gitu. Kalau reptil kan kadang kita bisa tinggal karena makannya mungkin 2-3 hari sekali. Bahkan kalau Agan minat pelihara ular itu bisa sampai jadwal makannya itu beberapa minggu sekali baru dikasih makan. Jadi buat Agan yang pengen melihara hewan tapi mager ngurusnya, saya rasa reptil itu salah satu solusi lah. Terutama kalau saya bisa rekomendasi leopard gecko itu udah paling gampang sih meliharanya. Ya, semoga video ini membantu Agan ya yang mulai minat melihara hewan eksotis. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan hewan-hewan eksotis saya. Salam hewan lestari.